Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selamat siang Pak Kepala BKPM Pak Bahlil. Hari ini kami terima kasih Bapak udah mengenai undangan kami dari Asosiasi Ampuri Travel Haji dan Umrah. Bersama kita ada alhamdulillah anggota udah ada hampir 100 lebih yang ikuti, dan ada juga lewat chat dan Facebook dan YouTube. Sama kita juga ada Pak Ketum, mungkin dibuka nanti sedikit kasih Pak Ketum tentang organisasi kita. Nanti di situ baru Pak Kepala BKM kasih kita sedikit tentang impresi yang baru dan gimana kami travel ini perizinannya udah harus melewati ke BKPM semuanya investasi, dan investasi tentang haji dan umrah juga nanti lanjut kami berdiskusi. Silahkan Pak Ketum, Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita banggakan Kepala BKPM Bapak Bahlil, ahlan wa sahlan Pak, selamat bergabung di acara webinar dengan Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan ini selaku Kepala Bidang dan juga yang kita banggakan pengurus DPP Ampuri beserta seluruh anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bahlil, sedikit sebelum Pak Bahlil menyampaikan sambutan dan arahan buat kami, saya ingin mengantarkan beberapa hal. Pertama adalah asosiasi kami Ampuri ini beranggotakan 454 anggota, asosiasi yang haji dan umroh yang terbesar insya Allah saat dengan jumlah anggota yang 404 dan tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Halo. Sekretariat. Pak. Kecepatan dan kemudian ini sangat kami idambakan. Pendelegasian kemenangan perizinan berusaha kepada BKPM diharapkan akan mengurangi jumlah dan menyederhanakan prosedur dan persyaratan serta mempercepat penerbitan perizinan berusaha. Melalui OSS, Online Single Submission, BKPM sangat memudahkan kami dalam mengurus perizinan, khususnya izin usaha TDUP untuk pariwisata dan izin lokal sebagai pengganti surat keterangan domisili. Namun dari izin OSS BKPM masih belum ada sedikit kendala Pak, karena tertulis belum efektif atau belum memenuhi komitmen. Untuk menjadi efektif, saat ini kami terus harus punya PTSP daerah masing-masing. Dan kendalanya adalah di setiap daerah ini tidak ada standarnya Pak, jadi masih ada perbedaan-perbedaan. Nah, untuk travel BPW mestinya hanya cukup dengan menyerahkan SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan saja sebagai wujud pemenuhan komitmen agar efektif, tapi ada daerah yang mempersyaratkan SLF, sertifikat layak fungsi. Syarat ini sebetulnya terlalu berlebihan, karena sebagaimana kita ketahui Pak, izin usaha pariwisata ini kan tidak ada dampak lingkungan sebetulnya, hanya bentuknya administrasi aja semuanya, karena kantor-kantor. Nah, kita ada juga hal lain yang sedikit kami sampaikan ke Pak Bahlil, tentang harapan kami adanya Omnibus Law, rencana Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikit kami ini analisa adanya perbedaan Omnibus Law pada pasal 88 ya, yaitu menyangkut perizinan PPU Pak, yang PPU. Karena di Undang-Undang PAHU nomor 9 tahun 2019 tercantum persyaratan mendapatkan izin PPU, terutama persyaratan yang pertama yaitu dan keluarga negara dan beragama Islam. Jadi kalimat PPU penyelenggaraan dan ibadah umroh harus dimulaikan oleh. Oke, mungkin sambil menunggu saya tambahkan sedikit Pak. Kita dari travel haji dan umrah ini mungkin juga menyumbang sekitar hampir plus minus kemarin itu dari Kementerian Perekonomian Pak Darmin sekitar 12 triliun setiap tahun ya. Jadi bagian dari perekonomian Indonesia kita
menyumbang, cuma perhatian menurut kami kita butuh juga dari BKPM dan yang badan yang lain-lain selain Depak, Pak. Karena kita bagian dari perekonomian Indonesia, insya Allah. Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Firman sebagai Ketua Umum Ampuri dan Pak Isnaini Iskandar sebagai Kabid Hubungan Internasional. Pak Isnaini ini sahabat saya dulu di HIPMI dan kami pernah umroh bareng. Waktu jalan saya masih menggo-menggo diluruskan jalan yang benar oleh Pak Isnaini ini. Jadi, saya terima kasih banyak bisa hadir dan bersama-sama sekalipun via Zoom kepada orang-orang yang berkontribusi besar untuk membawa ke jalan yang benar, pada jalan yang mustaqim. Amin, insyaallah. Kalau di satu sisi mempunyai kontribusi ekonomi kepada negara, tapi di sisi lain juga mempunyai kontribusi untuk membawa orang masuk surga. Amin. Jadi kalau BKPM tidak mengurus Ampuri baik-baik, nah itu berarti pahalanya nanti tidak akan dikasih banyak, kira-kira begitu. Amin. Jadi santai aja, saya pikir terkait dengan persoalan pelimpahan kewenangan perizinan, ini kan sekarang lewat Impres nomor 7. Impres nomor 7 itu pendelegasian kewenangan perizinan dari 22 kementerian lembaga itu didelegasikan kepada BKPM. Termasuk di dalamnya adalah izin umroh dan haji. Nah, teknisnya kalau tidak salah sudah mulai berlaku di bulan Agustus. Nanti akan dipaparkan secara teknis oleh Pak Fajar. Ya. Pak Fajar ini ada dan Pak Fajar ini adalah direktur di bidang kerjasama. Kemudian ada Pak Lubis, ada juga di samping kanan saya sebagai staf khusus BKPM yang membidangi internal dalam mengurus pejabat di BKPM yang agak menggomeng nanti diluruskan oleh Pak Lubis. Pak Lubis ini kalau di polisi itu semacam propam, kira-kira begitu beliau. Siap. Nah, oleh karena itu saya pikir Pak Is aja yang datang ke sini ketemu sama ketemu Pak Lubis ya sama Pak Fajar. Siap, Pak. Biasanya di bisnis itu selesai di belakang meja lebih cepat daripada cerita formal. Oke, siap, saya jadwalkan Pak. Siap, Pak. Yang kedua, saya pikir saya mau titip aja. Ya. Kalau boleh jangan pengusaha, ada oknum-oknum usaha yang tipu-tipu rakyat itu apakah itu masuk di bagian dari Ampuri atau enggak? Tolong diselektif juga. Yang kayak begitu enggak akan pernah kita kasih izin. Jadi kasihan kan kalau ibu-ibu, orang-orang dari kampung sudah nabung, mau umroh, habis itu dibohongin itu loh. Oke. Kadang lihat itu saya nangis itu. Bagaimana kalau orang ada pemulung, ini menjadi poin penting Pak Is, agar anggota yang kayak begini ini memang oknum ini tapi merusak citra pengusaha yang bergerak di bidang haji dan umroh ini. Saya minta tolong betul, kami di BKPM tidak akan mentolerir yang kayak begitu-begitu. Itu dia titipan dari mana lagi, saya nggak pusing Pak Is, karena melukai perasaan banyak orang itu. Jadi saya mohon agar ini dikelirkan. Yang kedua, menyangkut dengan izin, memang betul selama ini kan izin itu 3 jam lewat NIB. Nomor induk berusaha lewat SS. Namun, apakah pertanyaan berikut, NIB itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar untuk usaha? Pasti belum, karena harus ada notifikasi izin. Salah satu di antaranya adalah di daerah PTSP. Saya setuju dengan Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum di Undang-Undang Omnibus Law sudah disahkan hari ini dan kita akan membuat sesimpel mungkin. Kita akan membuat sesimpel mungkin dan usahakan tidak ada masalah. Tetapi pengusaha ini kan kalau izinnya juga terlalu simpel, ada potensi simpel aneh-anehnya juga, gitu. Jadi saya mohon harus kita fair nih. Pemerintah mau untuk baiki, tapi saya mohon asosiasi juga membina anggotanya yang baik. Pak Isnaini. Jadi namanya anggota itu ada anggota yang bagus, ada anggota yang aneh-aneh. Jadi untuk membina ini adalah tugas asosiasi. Kalau asosiasi nggak bisa bina, mendingan binasakan. Gitu. Sebelum dia membinasakan banyak orang. Gitu. Setuju. Saya pikir hanya itu menyangkut pasal 88 Undang-Undang Omnibus Law nanti dijelaskan oleh Pak Fajar.
Prinsipnya begini, BKPM akan mempercepat, membantu untuk urusan dari asosiasi Ampuri. Alhamdulillah. Ampuri belum tentu bisa akan melakukan percepatan. Syarat untuk masuk ke BKPM bahwa dia Ampuri harus ada rekomendasi dari Ketua Umum Ampuri dan Ketua Bidang Internasional. Kalau tidak ada rekomendasi itu, kita juga menganggap bahwa tidak percaya bahwa dia itu pengurus Ampuri. Karena saya ini mantan ketua asosiasi, banyak juga anggota yang datang atas nama asosiasi, padahal Abu Leke juga banyaknya gitu. Siap Pak Ketum. Pak Isdari, kita siap. akan penuh, ya teman-teman, kita akan bantu penuh. Ya. Menjalankan tugas masing-masing, apalagi Ampuri ini punya kontribusi terhadap devisa, menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan perekonomian. Ya, saya pikir. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahlil atas waktunya. Masya Allah. Saya catat semua Pak Bahlil, sudah nanti saya koordinasikan sama sekretariat Bapak dan semuanya insya Allah. Kita lanjutkan apa yang Bapak-Bapak minta insya Allah. Dan kita bina anggota kita dengan baik. Terima kasih Pak Ketum, sehat selalu. Oke, sukses ya. Sukses. Ya. Terima kasih Pak Bahlil, jazakallah. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Oke Pak Ketum tadi kepotong-potong apa ada saya hilang sinyal, mohon maaf. Makanya mohon maaf tadi saya lanjutkan biar Pak Bahlil nggak nunggu lama, biar langsung tadi kita saya mohon maaf. Ya. Rezekinya pas acara dimulai sinyalnya kacau. Tapi subhanallah, jazakallah, di support beliau buat kita insya Allah sangat besar dan kelihatan sekali komitmen yang besar buat kita semuanya sebagai penyelenggara Muslim. Ya, tadi mohon dicatat tadi Pak Ali juga, Pak Aja, dan kita juga udah oke apa yang diminta sama Bapak tadi. Dan yang kedua, alhamdulillah kita satu-satunya nanti dengan rekomendasi ketum dan tanda tangan saya, kata Pak Bahlil, biar bisa masuk semuanya nanti lewat BKPM, dikasih kelancaran anggota kita. Amin. Pak Fajar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Isnaini. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak, kita udah dikasih tadi sedikit paparan dari Pak Kepala BKPM dan melanjutkan dengan Bapak. Kita disuruh juga berkomunikasi dan datang ke kantor Bapak. Nanti kita atur ya Pak ya. Ya siap Pak. Silaturahminya. Ini ada Pak Ketum saya di sini Pak Firman. Ya. Bapak bisa langsung saja. Ketum ada sedikit ngomong sama Pak Fajar, or nanti setelah Pak Fajar presentasi ya, Pak? Iya, setelah Pak Fajar saja, lebih enak nanti. Silakan. Ya, di sini ada anggota kami semuanya mendengarkan, Pak. Udah menunggu dari tadi sekitar 136 ini, belum yang di luar, Pak, YouTube. Ya. Anggota sangat excited, Pak. Silakan, Pak, semuanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Isnaini, juga Pak Firman sebagai Ketua Umum DPP Ampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu-ibu, juga para anggota dari DPP Ampuri. Ya, tadi Pak Kepala mungkin sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait proses perizinan terkait dengan adanya Impres nomor 7 tahun 2019 mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dari 22 kementerian lembaga, dan salah satunya adalah dari Kementerian Agama. Mungkin saya bisa sedikit memaparkan paparan terkait, terutama terkait tindak lanjut dari Impres nomor 7 2019 ini, dan juga proses integrasinya yang kami lakukan dengan Kementerian Agama supaya nanti sistem perizinan yang ada di Kementerian Agama, khususnya terkait PPIU dan PIHK, itu bisa terhubung dengan sistem OSS, begitu Pak. Ya, mungkin ini outline-nya mengenai Impres nomor 7 tahun 2019, kemudian terkait pelaksanaan perizinan berusaha di sektor keagamaan dan perkembangan integrasi sistem OSS, BKPM, dan baik. Jadi kalau kita lihat Pak, di instruksi Presiden nomor 7 2019 ada di diktum keduanya ada instruksi kepada para menteri dan kepala lembaga, di mana ada 5 diktum, antara lain adalah mengurangi jumlah penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta percepatan penerbitan berusaha, ada di diktum kedua, kemudian juga
diktum ketiga menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Kepala BKPM. Nanti mungkin terkait rekomendasi dari Kepala BKPM ada di diktum pertama. Dan juga ada diktum mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Kalau terkait fasilitas, ini adalah kaitannya pendelegasian dari Menteri Keuangan. Kemudian yang kelima adalah menugaskan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama untuk menjadi pejabat penghubung dan penanggung jawab lanjut dari rekomendasi Kepala BKPM. Kemudian lanjut Pak, kemudian instruksi yang diberikan kepada Kepala BKPM adalah melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha. Artinya apa yang dilakukan oleh kementerian lembaga nanti setelah didelegasikan kepada kami, kita akan terus melakukan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut. Kemudian juga di diktum keempat, tugas dari Kepala BKPM, perintah kepada Kepala BKPM adalah menyusun NSPK dari perizinan usaha yang dilimpahkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga. Lanjut. Jadi terkait perizinan berusaha sektor keagamaan, di awalnya kan memang berdasarkan PP nomor 24 ya tahun 2018 terkait perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau SS, sampaikan di lampirannya itu ada 7 izin komersial operasional dari Kementerian Agama. Sementara di Kementerian Agama memang tidak ada izin usaha ya, karena izin usahanya ke Kementerian Pariwisata ya, kaitan dengan tanah pariwisata atau TDP. Dan kemudian dari 7 IKO atau izin komersial operasional yang ada di lampiran PP 24 tahun 2018 ini, setelah kami diskusi dengan Kementerian Agama, yang didelegasikan atau dilimpahkan saat ini adalah hanya dua, yaitu yang terkait izin penyelenggaraan ibadah haji khusus, kemudian juga izin penyelenggaraan ibadah umroh. Lanjut. Jadi alasannya adalah karena dari 7 tadi, dua IOK yang memang sifatnya komersial ya, yang memang terkait langsung dengan usaha atau kegiatan usaha. Jadi 2 izin inilah yang kemudian kita dilimpahkan oleh Kementerian Agama berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 114 tahun 2020. Jadi ada pemberian mandat terkait penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Agama. Jadi semangat kemudahan berusaha sesuai dengan putusan Menteri Agama tersebut adalah untuk mengurangi jumlah izin, mengurangi prosedur, mengurangi waktu proses izin, dan mengurangi biaya. Mungkin lanjut. Jadi terkait nanti proses bisnisnya Pak, proses bisnis perizinan, artinya semua perizinan dari KL itu bermulanya pelaku usaha adalah ke OSS, kemudian nanti juga di akhirnya penerbitan perizinannya terkait penerbitan perizinannya juga akan dilakukan oleh OSS. Sementara di Kementerian teknisnya di situ adalah proses ininya gitu, proses pemrosesan permohonannya, karena ada IOK ini memang hal-hal yang bersifat teknis dan ini yang pemrosesannya masih dilakukan oleh Kementerian Teknis, tapi dalam pada itu kita juga, kami dari OSS juga bisa melakukan tracking atas pemrosesan tersebut. Jadi sejauh mana pelaksanaan dari pemrosesan dari terutama tadi terkait PIU dan PHK. Jadi kalau kita lihat proses bisnisnya dari pelaku usaha permohonan ke OSS, kemudian di OSS akan mendapatkan NIB ya, nomor induk berusaha, dan sekaligus perizinan berusaha yang belum efektif sifatnya, dan itu yang akan terkirim secara otomatis ke sistemnya di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Agama melakukan pemrosesan atas permohonan tersebut yang sesuai dengan SLA yang ada saat ini adalah 14 hari, dan kemudian setelah selesai pemrosesan, untuk notifikasi persetujuan atau penolakannya akan disampaikan ke OSS, dan
melalui klik OSS nanti akan menerbitkan persetujuan dan penolakan tersebut disampaikan kepada pelaku usaha. Kemudian lanjut, jadi terkait proses integrasinya itu sendiri, pelaksanaannya seperti ini Pak, seperti yang kami sampaikan di awal, jadi proses awalnya adalah di OSS dan penerbitan perizinannya juga akan diterbitkan oleh OSS. Dan karena mungkin Bapak Ibu juga tahu terkait ibadah umroh dan haji khusus ini sudah dilakukan secara elektronik dan artinya penerbitannya adalah melalui digital signature dan yang seperti yang berlaku saat ini dilakukan oleh Dirjen ya Pak Dirjen, dan nanti dalam pelaksananya di OSS juga akan dilakukan oleh pejabat yang setara. Jadi kalau di kami adalah deputi bidang pelayanan. Kemudian lanjut. Jadi tadi yang terkait penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus itu sudah full system, maka integrasinya juga sudah dilakukan antara OSS dengan sistem di Kementerian Agama. Jadi ada semacam hub-nya, gateway-nya, dan dari situ yang akan terhubung dengan sekiranya ada beberapa sistem gitu di Kementerian Agama. Misalnya mungkin nantinya ada izin operasional komersial lain dari Kemenak yang akan dilimpahkan, nah itu artinya juga sudah terhubung dengan hub atau gateway sama. Ya lanjut. Terakhir Pak, untuk update ya mengenai proses integrasi dari OSS ini dengan Kementerian Agama, bahwa kami sudah dengan Kementerian Agama sudah buat perjanjian kerjasama atau PKS tentang integrasi dari sistem OSS ini sebagai implementasi dari Inpres 7 2019 dan keputusan Menteri Agama nomor 114 tahun 2020. Dan terkait gateway atau hub tadi dari Kementerian Agama juga sudah ada sistem hub-nya sehingga sudah bisa proses integrasi ini artinya sudah bisa dilakukan. Dan saat ini ada 2 izin, yaitu yang tadi adalah terkait izin umroh dan haji khusus yang sedang dalam proses pengintegrasian, dan untuk penyelenggaraan izin haji khusus ini sudah pada tahap uji coba 1 siklus dan sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, sesuai dengan informasi dari Kementerian Agama, implementasi dari penerbitan izinnya di OSS, dari pihak Kementerian Agama juga akan melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada para pelaku usaha, dan juga kemarin info dari Pak Arfi juga akan ada keputusan Menteri Agama gitu, KMA ya, terkait perubahan mekanisme dari perizinan tersebut. Mungkin itu Pak Firman dan Pak Isna ini yang bisa kami sampaikan ya terkait integrasi antara sistem yang di Kementerian Agama dengan OSS. Tadi seperti disampaikan, artinya dalam proses ini kita akan bisa terus mengevaluasi terkait mungkin terkait dokumen persyaratan perizinannya, apa yang bisa dilakukan penyederhanaan prosedur, baik juga terkait waktu dan biaya gitu Pak. Mungkin itu Pak, silakan Pak kalau dalam proses diskusi ada hal-hal yang mau disampaikan ke kami. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Jadi udah ada pertemuan BKPM sama Depak, berarti udah ada sistem yang akan udah disiapkan baik buat anggota kami nanti yang tinggal kami sosialkan ya Pak ya, karena kami pikir BKPM belum ada informasi, maka itu tadi perlunya hari ini kita tahu apa aja persiapannya dan bagaimana kami ini anggota juga proses perizinan ini yang masih dalam tanda kutip kita masih belum tahu di tangan mana yang finalnya. Nah, cuma impresnya saya baca itu udah jelas, memang udah tidak ada negosiasi ke BKPM pastinya. Ya. Cuma tinggal semoga kami lebih cepat aja di sini Pak. Saya sih berharap izin-izin kami
memang ditangani lebih profesional, lebih online, tidak ada negosiasi, langsung jadi gitu, terbit dalam seperti Pak Kepala BKPM tadi 3 jam kalau bisa ya. Mudah-mudahan. Pak Ketum ada sedikit. Kalau saya sih balikin ke anggota, mungkin anggota ada yang mau bertanya sedikit ya Pak ya. Silakan Pak Isnaidi. Oke, silakan Pak Firman. Iya, terima kasih Pak Fajar, Pak Direktur atas paparannya yang sungguh paparan ini adalah bagian daripada pencerahan buat kami semua dan kami bangga. Pak Bahlil tadi menyampaikan banyak hal keberpihakan kepada umat. Karena secara umum adalah bagi kami, kita berharap usaha haji dan umroh sebetulnya adalah usaha mutlak punya Indonesia, warga negara Indonesia, dan Muslim. Kami kita berharap tidak terjadi lagi sebagaimana ke depan sebelumnya sempat urusan VFH waktu itu yang memberatkan kita semuanya terulang karena tentu mohon maaf karena ini masalah investasi asing. Kami melihat bahwa di usaha haji dan umroh ini tidak perlu banyak investasi sesungguhnya. Apalagi kalau kami mau jujur Pak, saat ini Indonesia ini lagi diserbu oleh perusahaan-perusahaan asing khususnya di haji umroh. Karena di Saudi sekarang terjadi Saudinisasi. Jadi Saudi mengeluarkan orang-orang asing yang dalam usaha ikut berkecimpung dalam bisnis ini. Dan mereka menyasar pasar-pasar, masuk pasar Indonesia karena Indonesia yang terbesar kedua untuk umroh di dunia. Jadi kita berharap kita juga hati-hati sekali karena bagaimanapun ini ada urusan ekonomi umat itu. Dan kemudahan ini juga kita harapkan menjadi yang dinikmatin oleh umat Islam dalam hal untuk kepastian tidak terjebak pada pasal pidana karena sekarang sudah ada pasal pidananya di Undang-Undang PAU. Apakah di Cipta Karya juga bahkan meningkat pasal pidananya cukup berat 10 tahun dan 10 miliar dendanya. Jadi ini bagi solusi sehingga para Muslim atau yang ingin menjadi penyelenggara tentu akan lebih rapi administrasi dan mendapatkan kemudahan dalam prosesnya. Saya kira itu saja. Banyak hal secara teknis secara umum Pak Isnaini tadi ditanyakan oleh anggota. Silahkan Pak Isnaini. Terima kasih sekali Pak Fajar atas tambahkan Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Ketum. Terima kasih. Mungkin secara data di Indonesia udah ada tadi Pak Firman juga menyinggung kalau saya bisa kasih masukan mungkin peraturan bagi pengusaha yang totali asing Pak yang mau membeli perusahaan travel yang tadi harus kita batasin masuk ke Indonesia karena itu ancaman bagi kami. Jadi kalau bisa mereka investasinya lebih gede gitu. Kalau kami misalnya 1 miliar ya mereka 10 miliar lah Pak masuk ke Indonesia karena itu gampang sekali bagi mereka. Mungkin untuk haji dan umroh diproteksi saja Pak karena undang-undangnya WNI karena di Undang-Undang PAU nomor 8 tahun 2019 itu tercatat kalimatnya WNI dan Muslim. Ya. Maksud saya mungkin mereka masuknya di jasa lain Pak seperti kayak JTE, Gulliver Travel itu yang dari London Pak. Jadi mereka masuk ke Indonesia dengan jual hotel Pak dari Arab Saudi itu. Jadi mungkin itu yang tadi disinggung juga sama Pak Bahlil ada yang nakal-nakal yang gimana. Mungkin nanti kita harus ada meeting Pak itu menjelaskan itu ada hampir sekitar 20 figurnya. Yang kedua kita ini Pak haji dan umrah setiap tahun menyumbang hampir 1 juta Pak plus minus ya. Umrahnya hajinya 200 kalau dari pemerintahan itu 217 cuma selalu di atas itu Pak sampai 230 Pak. Kira-kira begitu hajinya. Jadi memang pasar kita seperti Pak Ketum tadi bilang dikejar sama dunia Pak kita. Mereka pada masuk ke Indonesia ada 5 event juga pameran Pak, jadi juga nanti kita info-info juga saling ngasih informasi dan menyumbang dana buat perekonomian saya singgung juga Pak Tum, Pak Bahlil hampir 11,9 almost 12 plus lebih 12 T Pak. Itu dari Pak Darmin tahun lalu Pak, Kementerian Perekonomian. Jadi mohon kami juga dibina Pak dari investasinya. Mungkin itu sambil menunggu ada yang bertanya? Pak Ali, sekretariat, ada chat, ada pertanyaan? Apa sudah cukup ini? Banyak pertanyaan tuh Pak Isnaini di chatnya. Salah satunya mungkin yang begini tentang proses yang sudah berjalan di bulan Agustus ini. Apakah ketika ini sudah berlaku bisa dipindahkan melakukan proses BKPM atau bagaimana? Itu salah satu yang saya baca tadi.
Oh, di chat ya? Iya. Di chat, benar Bapak. Izin membacakan Pak. Ya, boleh Pak Ali. Saya nggak bisa baca kecil. Mohon maaf. Udah tua. Tolong bantu Pak Ali yang bertanya. Suaranya kurang jelas. Ada Pak Hasbi Asidiki MZ Travel. Bagaimana mengenai BPW yang sedang melakukan proses perizinan PPU di kantor wilayah Kementerian Agama? Oke. Iya. Mungkin 3 dulu apa? Tadi udah 1, 2 ya? Gimana Pak Fajar? Terserah Pak Fajar. Ya baik Pak. Nah ini. Silakan. Ya. Ya terkait beberapa tadi pertanyaan yang sampaikan kami, ya artinya kami memang akan berkoordinasi terus ya dengan pihak Kementerian Agama terkait ini, terkait pendelegasian ini. Memang yang saat ini sedang berproses ini adalah terkait integrasi sistemnya, Pak. Karena ini kan sudah dilakukan secara online, jadi kemarin tadi kami katakan sudah lakukan uji cobanya, sudah bisa dilakukan, dan saat ini ada beberapa hal yang masih sedang disiapkan oleh pengembangnya, developer di Kementerian Agama, di BKPM tadi terkait untuk digital signature-nya juga sedang disiapkan, gitu Pak. Dan kemudian kami sampaikan dari Kementerian Agama juga mengatakan mereka akan melakukan sosialisasi juga dulu kepada para pelaku usaha terkait perubahan mekanisme ini. Dan jadi memang saat ini masih artinya prosesnya mungkin terutama terkait umroh ya, saat ini mungkin masih di Kementerian Agama. Ini yang artinya dalam proses integrasinya ini yang sedang dilakukan, karena dari Kementerian Agama juga sedang menyiapkan toolsnya, sarananya untuk proses integrasi tersebut. Tadi kami sampaikan sebenarnya gateway-nya itu sudah ada, jadi mudah-mudahan ini proses ini juga tidak akan lama ya, bisa kita akan terus intensif ya koordinasi dengan pihak dari Kementerian Agama. Kemudian mungkin terkait ini Pak, yang saat ini ya mungkin BPW yang sudah perizinan di daerah ini mungkin nanti kami akan tanyakan juga ke pihak Kementerian Agama seperti apa. Jadi sebelumnya memang ada juga yang di daerah Pak ya, bukan di pusat semua Pak ya, yang terkait perizinan untuk PPU ini. Betul Pak Fajar. Jadi mohon maaf saya sedikit ini saya ilustrasikan. Kami ini proses izin untuk melakukan PPU adalah harus mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Kemenag. Namun prosesnya kami lihat adalah itu harusnya proses administrasi saja, hanya mengecek kelengkapan dokumen-dokumen keabsahan konsumen. Tapi dalam prakteknya itu yang lebih sulit, semuanya dilakukan di sana. Itu yang kesulitan kami sebetulnya di level wilayah sebetulnya. Di pusatnya semuanya sudah online semuanya, tapi secara manual masih di daerah. Jadi mendapatkan rekom itu yang sangat berat bagi kami. Jadi berharap dengan melalui BKPM itu sudah tidak berlaku, karena secara administrasi kelengkapan dokumen toh sudah bisa di OSS semuanya. Gitu. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak Firman. Ya, memang terkait kelengkapan dokumen persyaratan ini kan masih artinya sudah diatur ya berdasarkan Peraturan Menteri Agama ya, apa-apa saja dokumen yang diperlukan. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan lihat lagi dokumen-dokumen ini apakah yang sekiranya sudah ada gitu di OSS ya. Sudah dokumen itu sudah ada di sana, tidak perlu lagi gitu Pak. Ini betul, yang kita akan coba koordinasikan terkait itu Pak. Ya artinya memang harapan kita kan dengan ini semua sistem apalagi sudah dilakukan secara online ini tidak ada lagi tatap muka lah Pak gitu ya. Betul Pak, betul. Seminimal mungkin gitu dihindari tatap muka. Nah ini yang terkait daerah ini yang kita juga mungkin akan coba juga dengan pihak agama seperti apa ini, urgensi yang
paling tidak sekiranya semua dokumennya sudah lengkap, pastinya itu bisa ya bisa tinggal diinikan lah, ya, tinggal disetujui gitu. Mungkin begitu Pak Firman, Pak Isnaini. Ya, makasih Pak. Pak Ali ada lagi dituin? Saya lihat tadi ada 1-2 ya. Apa kita udah asar? Ada satu lagi Bapak. Ada ya? Oke, silakan. Maaf Pak Fajar. Ada PPU dan PHK, sekarang Kemenang putus Pak Ali suaranya. Apa orangnya aja suruh ngomong Pak? Bukain mic-nya. Bu Ayu dari Asa Mulia. Bu Ayu hadir? Nggak ada ya? Izin membacakan Pak. Nah, boleh sekarang bersih. Silakan. Kendala sebagian besar anggota Ampuri ini TDUP dan ada daerah jadikan TDUP dan izin lokasi ini efektif dengan mudah dan murah. Terima kasih. Ya, baik Pak, mungkin terkait untuk izin usahanya ya, kalau untuk penyelenggaraan badan TDUP-nya Pak ya, di Kementerian Pariwisata, dan ini juga termasuk yang dilimpahkan juga, delegasikan Pak ke OSS. Jadi artinya dari sisi itu juga artinya kayak penyederhanaannya juga akan terus dilakukan Pak. Artinya ini juga sudah didelegasikan juga ke BKPM, termasuk juga terkait dengan izin lokasi juga. Nah ini kan memang ya artinya kita secara terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan Pak terkait itu. Jadi tidak hanya tadi terkait izin operasional komersialnya, tapi juga ke izin usahanya, izin lokasi. Dan izin usaha ini memang sebenarnya juga sudah sebelumnya sudah ada di OSS, dan ini yang artinya dari kami juga akan terus melakukan perbaikan, sama terkait MSPK-nya seperti apa, karena seperti tadi disampaikan di Impres 7 2019, berarti BKPM kita yang akan menyiapkan menyusun MSPK dari masing-masing perizinan tersebut. Baik Pak. Oke, saya rasa cukup Pak. Mungkin nanti saya atur waktu ketemu Bapak seperti Pak Kepala BKPM tadi, instruksi buat membawa semuanya apa yang ininya kita rapikan secara sistem kerjasamanya buat anggota di waktu yang terdekat juga, nanti biar juga Bapak juga tahu kondisi travel ini, jadi biar saling bertukar informasinya sampai jadi nanti sempurna insya Allah. Saya rasa mungkin begitu lebih baik kali ya Pak ya. Terus tadi juga paparannya kalau bisa kami di-share Pak, nanti biar kami juga mempelajari apa yang kita bisa inikan nanti sama anggota. Jadi nanti kami bahas lagi sebelum ketemu, mungkin ada meeting internal anggota, jadi biar kebawa semua apa inspirasi dari anggota-anggota ini tentang masalah perizinan dan kecepatan sistem yang kerja sama-sama PHK Travel ini yang udah berpindah nanti ke BKPM. Saya sih mendukung Pak, biar Depak ngurusin kita secara agama saja, jadi perizinan Bapak lah semuanya administrasi. Karena udah perintah Pak Presiden Pak, saya ngikutin Pak. Mungkin itu, jadi mungkin kalau tidak ada yang signifikan pertanyaannya Pak Ali, kita bisa tutup saja. Nanti kan bisa kita lanjut lagi sama Pak Direktur yang urusan kita. Berhadapan lagi kita insya Allah di waktu yang dekat, karena waktu udah sore juga, kemungkinan Pak Fajar juga ada kegiatan yang lain.
Jadi terima kasih banyak Pak atas paparannya dan waktunya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kami semua dan anggota. Mudah-mudahan ini kita semua udah dapat pencerahan sedikit tentang peraturannya. Pak Ali, Pak Ali Basuki. Ini ada Ustadz kami Pak. Anggota akan kami rangkum dan kami teruskan di luar Zoom meeting ini ke Pak Fajar. Ya, mungkin nanti saya rasa begitu karena udah tadi dititip juga, kita akan rangkul lagi. Apa aja saya udah catat juga Pak Kepala BKPM tadi yang minta sama saya udah bikin ininya. Nah, mungkin kita nanti rapat internal bagaimana menyampaikannya sesama dan apalagi aspirasi dari anggota-anggota juga, keinginan anggota nanti buat kerjasamanya gimana. Mungkin itu. Apa ada lagi Pak Ketum biar ditutup Pak Ketum, silakan. Terima kasih banyak, saya kira cukup, paparan sudah luas, tapi insya Allah pesan-pesan pertanyaan anggota akan kita sampaikan langsung pada kita ketemu dengan Pak Fajar lagi untuk memfollow up sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Bahlil. Terima kasih Pak Fajar, jazakallah, makasih. Jazakallah khair, terima kasih banyak Pak Fajar, semoga ini bagian dari ibadah kita mungkin menambah buat travel haji dan umrah. Biar berjalan Pak. Kita lagi pandemik Pak, lagi stop. Kita baca sama-sama subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar, jazakallah. Pak Isnani, terima kasih semuanya. Semoga berkah hari ini. Terima kasih Pak Isnani. Sukses. Ya, makasih teman-teman anggota semua, semoga bermanfaat buat Ampuri anggota se-Indonesia. Salam sukses Pak Ketum. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.